Bagi sebagian orang, untuk menjadi terkenal adalah pilihan tepat untuk mendapatkan banyak uang. Tetapi mari kita belajar dari David Beckham dan juga Angelina Jolie yang justru memilih memperjuangkan hak anak dan perempuan untuk mendapatkan pelayanan pendidikan, hak hidup, dan juga kebebasan. Sebagai duta PBB ternyata tidak hanya mereka, ada juga BTS, boyband asal Korea yang baru-baru ini terlibat dalam kegiatan Global Youth Program bersama PBB. Mereka mengedukasi anak muda untuk berani berekspresi dan berani mewujudkan mimpinya. Bahkan dalam pidatonya di hadapan Majelis Umum PBB, BTS menjadi musisi Korea pertama yang mendapatkan kesempatan tersebut. Adapun alasan memilih boyband ini karena memiliki kesamaan maksud dengan kampanye yang dilakukan oleh UNICEF dengan tema Generation Unlimited. Berkaitan dengan topik tersebut, maka di kelas PPKN kali ini kita akan belajar mengenai hak asasi manusia. Namun sebelumnya, saya mengucapkan selamat datang di kelas 11 dan semoga pembelajaran online kali ini dapat berjalan baik dan lancar. Adapun tujuan pembelajarannya adalah untuk memahami konsep pelanggaran HAM sesuai dengan Pancasila. Apakah kamu pernah mendengar candaan temanmu yang mengatakan bahwa hak asasinya telah dilanggar oleh seseorang? Jika pernah, maka sudah pasti kita perlu memahami apa sebenarnya yang dikatakan dengan pelanggaran HAM. Bagaimanakah jenis pelanggarannya dan bagaimana latar belakang sejarahnya? Apakah benar kamu pernah dilanggar hak asasinya? Ataukah memang kamu pernah melanggar hak asasi orang lain? Di dunia, bahkan di Indonesia sendiri, pelanggaran HAM masih marak terjadi. Akibatnya, banyak orang mengalami penindasan, ketakutan, bahkan menimbulkan kematian. Padahal, manusia adalah makhluk Tuhan yang kodratnya utuh dan tidak bisa diganggu-gugat. Berdasarkan beberapa data tentang upaya penegakan hak asasi manusia dan kasus pelanggaran yang terjadi, ternyata isu agama, ras, suku, pelecehan seksual, dan kekerasan terhadap anak dan perempuan masih marak terjadi di Indonesia. Tidak hanya itu, kekerasan terhadap aktivis HAM juga menjadi bagian dari kritik terhadap upaya pemerintah dalam mengatasinya. Parahnya, kasus-kasus tersebut tidak mendapatkan penyelesaian yang adil loh, bahkan terkesan ditutup-tutupi. Keadilan terhadap korban seolah-olah menjadi candu bagi pelaku untuk terus membungkam kebenaran. Sejatinya, pelanggaran tersebut hendaknya menjadi perhatian negara untuk menegakkan hak asasi manusia dan menunjukkan bahwa memang negara hadir dan ada untuk masyarakatnya sendiri. Berkaitan dengan itu, tahukah kamu apa yang sebenarnya dimaksud dengan hak asasi manusia? Pada dasarnya, HAM menjelaskan bahwa manusia memiliki seperangkat hak sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi oleh siapapun. Artinya, manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang kodratnya melekat satu dan utuh. Hak itu tentu harus dihargai dan dihormati sebagai kewajiban asasi setiap orang. Kewajiban untuk menghargai keberadaan orang lain dan tidak berhak menindas, bahkan melakukan kekerasan. Apabila terjadi pelanggaran, baik disengaja maupun tidak disengaja yang dijamin oleh undang-undang, maka dapat dikatakan terdapat unsur pelanggaran. Adapun hak-hak yang dijamin terkandung pada pasal 28A sampai dengan J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 seperti hak hidup misalnya, bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Hal inilah yang harus dijaga dan dijunjung tinggi. Hak-hak itu secara keseluruhan tersirat dalam Pancasila sebagai dasar negara yang memiliki nilai dasar, instrumental, dan juga nilai praksis. Nilai dasar menjelaskan bahwa HAM didasari pada 5 sila sebagai pedoman pelaksanaannya, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Ada pula nilai instrumental yang menjelaskan bahwa pengakuan atas HAM diatur dalam konstitusi negara dan dijamin utuh oleh negara. Sedangkan nilai yang selanjutnya adalah nilai praksis, menjelaskan bahwa HAM harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan keadilan bagi setiap orang. Gagasan lahirnya HAM berkaitan erat dengan adanya penindasan terhadap manusia yang tiada hentinya. Oleh karena itu, seorang filsuf Eropa John Locke merumuskan perlunya hak asasi bagi manusia secara alamiah. Konsep inilah yang kemudian mempelopori munculnya Magna Carta tahun 1215.
sebuah piagam yang menuntut raja agar berlaku adil terhadap rakyat dan dihukum atau didenda berdasarkan pelanggaran yang dilakukannya. Raja juga dituntut untuk menyampaikan pertanggungjawabannya kepada rakyat, menuntut raja untuk segera menegakkan hak dan keadilan bagi rakyatnya. Hal inilah yang kemudian memunculkan lahirnya Revolusi Amerika di tahun 1776 dan Revolusi Prancis di tahun 1789. Mereka mengangkat persamaan bahwa manusia adalah karunia Tuhan dan berhak untuk bahagia. Adapun 4 dasar pemikirannya adalah kebebasan, persamaan, rasa memiliki, dan juga adanya rasa untuk keamanan. Berangkat dari pemikiran tersebut, jenis pelanggaran HAM terbagi menjadi 2. Ada kejahatan luar biasa dan juga kejahatan biasa. Kejahatan luar biasa adalah pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Hal ini merupakan kejahatan serius terhadap hak asasi manusia, layaknya kejahatan terhadap kemanusiaan seperti perbudakan dan juga genosida. Adapun kejahatan biasa antara lain pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, dan menghalangi orang lain untuk mengekspresikan pendapatnya baik di media sosial atau media lainnya. Dari materi hari ini dapat disimpulkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia adalah perbuatan yang melanggar kodrat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Perbuatan yang membatasi dan mematikan hak yang dijamin dalam Pancasila dan konstitusi negara. Marilah kita saling menghargai dan menghormati orang lain seperti kita menghargai diri kita sesuai dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Jika nanti ada pertanyaan, kamu bisa mendiskusikannya kembali dengan teman atau gurumu. Tetap semangat, terima kasih, Tuhan memberkati.